Ya, sehingga ini juga jadi pelajaran. Yuk, kalaupun keluar mencari nafkah atau keluar, perginya ke tempat yang baik-baik, bawa pulangnya yang baik-baik, nanti yang di rumah juga jadi baik. Di dalam Al-Quran, kata syifa, penyembuh, ya, penawar, itu ada 4 di dalam Al-Quran, diulang 4 kali. Ya. Dan memang ternyata dari 3 dari 4 itu merujuknya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penawar, penyembuh bagi hati yang keras, ya, dan yang lain-lain. Yang 1 dari 4-nya adalah yang keluar dari perut lebah. Ya. Itu salah satunya adalah madu, ya. Sehingga akhirnya ya itu kita sudah tahu keutamaannya, kemuliaannya. Tapi kalau bicara tentang rumah, Allah mengambil 2 pelajaran dari 2 rumah hewan. Yang tadi laba-laba itu agar jangan sampai meskipun materinya bagus atau rumahnya juga bagus dengan bahan-bahan baku terbaik, tapi kalau saling benci, bahkan di situ saling membunuh sesama saudara, tentu tidak akan jadi nyaman. Boro-boro jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi lebah kita tahu, kalau ya lebah beda sama lalat. Lalat dikasih bunga ya dia tetap nggak betah, dia pergi nyarinya sampah, ya. Makanya jadi sumber penyakit dan konotasinya tidak enak lalat itu. Tapi kalau misalkan lebah, ya udah, ya, dia perginya ke tempat yang baik-baik, bawa pulang yang baik-baik, nektarnya, lalu akhirnya pun menjadi ada kebaikan di rumahnya, ya, sehingga akhirnya bisa diberdayakan, bermanfaat, dan jadi manfaatnya nggak cuma bagi lebahnya, bahkan bagi makhluk lain termasuk kita manusia. Nah, ada pelajaran di situ, ya. Sehingga kalau bicara tentang sakinah, mawaddah, warahmah, jodoh itu atau pasangan ini berarti udah pada nikah belum semuanya? Banyak kan yang belum, ya. Yang jomblo angkat tangan. Jangan malu, ya, jomblo itu bukan dosa, ya. Sik didoakan semoga dapat yang soleh-soleha, ya. Insya Allah, dan nanti diberikan keturunan yang solih-soleha. Ini. Tapi kita lihat, ya, segala hal itu baru jadi kebaikan. Indikatornya 1, kalau membuat kita tambah dekat sama Allah, ya. Kerjaan apa kok yang paling bagus teh, yang gajinya paling tinggi dan fasilitasnya banyak? Tidak. Kalau itu membuat justru makin jauh sama Allah, demi Allah itu musibah, ya. Berarti kalau misalkan nanti dapat kerjaan yang gajinya gede, fasilitas banyak, jangan diterima, ya? Bukan gitu juga. Tapi semua hal itu baru jadi baiknya nanti kalau udah dijadiin tambah dekat sama Allah. Kalau enggak, belum jadi baik, ya. Meskipun itu kita sama-sama suka, misalkan contoh istri di WA sama suaminya, misalkan is istri, ya. Boleh kan manggil is, ya. Ada apa suami, ya. Suami maksudnya, ya, bukan yang lain-lain. Begini uang belanja dinaikkan, ya, jadi 20 juta. Misal. Amin gimana teh, kan belum nikah teh. Masya Allah. Begitu. Ternyata belum beres. 20 juta teh ternyata setiap pekan, bukan per bulan, ya. Masya Allah. Mudah, ya, nyenengin wanita, ya. Tinggal dikasih khayalan mereka sudah bahagia, ya. Makanya suka dengan drama, ya. Sok teh, uang belanja naik, nikmat atau bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, gitu, ya. Tambah banyak sedekahnya, zakat, wakaf, dan lain-lain. Kalau uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Enggak lah, jadi dosa coba, ya. Ada orang pengen bikin dosa, nggak punya duit, bisa nggak jadi maksiat tuh. Berarti kan bisa jadi nggak punya duitnya dia teh pertolongan, ya. Dan kenapa kita nggak suka, ya gitu, ya. Kita mah terus mengukur bahagia teh standarnya dari yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal sejauh ini kata siapa yang kita suka teh adalah yang terbaik, ya. Sok jawab sederhana, ya. Kita punya keinginan tidak? Punya. Pertanyaan kedua, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, kita jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Tapi
tapi udah ngejar yang kita suka melulu, masih gampang ngambek, pundung, sedih, kecewa, sok. Berarti siapa yang salah? Masa Allah yang masih salah juga? Sedangkan ada orang-orang yang udah mengejar yang Allah suka, enggak, tuh lebih enak hidupnya, tenang. Meskipun perasaan kok uang dia kan nggak sebanyak uang saya, tapi kok lebih tenang. Ngapain para nabi, orang-orang soleh terdahulu, sahabat, para ulama, dosa terampuni, kalau ada pun sangat sedikit, ibadah luar biasa, pahala banyak, tapi tetap jadi orang baik mau dijahatin kayak gimana juga. Ngejar apa sih? Dan nggak ada gitu satupun dari mereka yang pundung hanjakal orang teh jadi nabinya, nggak ada yang bilang kayak gitu. Ya, tetap lempeng. Satu yang dikejar yang Allah suka. Kita yang ngejar yang kita suka melulu, udah, ya. Senang sebentar kebeli handphone baru, handphone yang sama dalam waktu 2-3 tahun kemudian perlakuannya udah beda. Ya. Dulu disayang-sayang baru balas WA sekali dipoles lebih glowing daripada wajahnya ya. Giliran udah lama jadiin ganjelan buat tatakan standar motor biarin. Hiperbola. Tapi ya gitulah ya. Bahagianya ada yang kita suka, bukan pada yang Allah suka. Sama nikah juga. Seperti apa nikah yang baik teh yang saya tahu mah justru bukan yang setiap hari suaminya datang teh naik kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar gitu. Ya elah, geheng nu ayanya panas-panas gitu. Kasihan ya. Enggak lah. Yang berhasil, yang baik, yang mengajak anak istrinya tambah dekat sama surganya Allah. Sama ya, ta'aruf nih nanti kalau mau ada yang ta'aruf ya. Terus yang seperti apa yang sukses teh? Bukan yang sampai nikah, ta'aruf yang berhasil, tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibatnya jadi tambah dekat sama Allah meskipun gagal nikah. Dan secara statistik teh 10 pasangan ta'aruf teh yang jadi nikah cuma 2, yang 8 gagal. Ya. Tapi dia emang fungsinya gitu untuk mencari tahu orangnya dia atau bukan. Ya, jadi kalau misalnya aku ta'aruf sama dia, berarti pasti nikah sama dia? Enggak. Ya. Ta'aruf mah lebih enak soalnya karena dari awal tujuannya niat nikah. Dan juga karena belum ada rasa jadi nggak pakai topeng, nggak usah minjem jaket temen dulu ya, minjem motor temen dulu, nggak usah ya. Kalau misalkan niatnya acara kan dari awal nggak niat nikah, cuman ya naksir atau mohon maaf ada dorongan syahwat makanya mau dipacarin ya. Asli ya, yang soleh asli mah nggak akan ngajak pacaran soalnya. Teteh ada yang punya pacar nggak? Hah? Putusin ya teh ya, disuruh si Koko gitu. Nah, Masya Allah. Nah serius gini soalnya bahas wanita dulu sebentar ya. Dan suami istri kan juga pondasi rumah tangga. Wanita Allah muliakan sampai dibikin peraturan begitu banyak dalam Islam karena wanita itu supaya terjaga. So beli gorengan sama beli berlian, bagusan mana bungkusnya? Berlian atau udah ya. Ada gitu beli berlian dibungkus pakai bekas kertas ulangan anak-anak zaman dulu gitu, nggak ada ya. Udah gitu dijaga, ada security yang ngejaga ya, dipakein gembok, etalase tokonya, wah ada yang ditaruh di brankas. Tapi wanita jauh lebih mulia daripada sekedar berlian ya. Dan kalau misalkan Allahnya saja memuliakan, jangan menghinakan diri, kalian itu amat sangat mahal ya. Punten kalau misalkan kadang cara menghormatinya justru dengan kalau misalkan punten ada yang ngajak salaman, wah bukan nggak mau, kalau ngikutin nafsu mah nggak pengen cuman salaman ya, tapi diri ini tidak layak menyentuh kalian, nanti suami yang layak ya. Ya Allah, jadi cara ngejaganya gitu ya. Terus bicara tentang wanita, pada punya Instagram nggak? Punya. Misalkan Instagramnya di DM oleh Song Joong Ki misalkan gitu. Misal ini mah. Atau ya 7 personil BTS mualaf semua. Dan mereka saking solehnya hafal 31 juz. Offset. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Serakah lah ya. Pokoknya mau dia tinggi, putih, langsing, jiga bihun gitu ya. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas ya teh. Halalkan atau tinggalkan. Serius ya. Tak kenal maka ta'aruf, betul ya. Ta'aruf. Nanti begini, karena
Manusia kalau udah sayang sama manusia, kan pengen selamanya dengan yang dicintai pasti ya. Nah kita bogoh nih sama orang, pasti pengen sama yang kita sukai itu terus. Nah masalahnya di dunia kan nggak bisa selamanya, betul? Nggak, pasti kepisah jarak, kepisah maut. Meninggalnya bareng aja ada yang beda tujuan, yang satu ke surga, yang satu ke selain surga. Ya, alhamdulillah. Nah Allah udah nyiptain tempat bahagia yang bisa abadi di sana, yaitu di surganya Allah. Maka kalau ada yang ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke Oyo misal, ya, pasti omong kosong gitu. Ya. Tapi aku beneran sayang sama kamu, Neng. Ya. Jongki ter bogoh gitu ya. Asa kurang pantasnya jongki. Ya. Teh bogoh. Ya silakan kalau emang naksir. Bapak saya standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Ya, atau kudu modal. Ya. Enggak beneran, karena asli. Dia kalau soleh asli nggak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Meskipun kadang suka ada yang ngeles, ya Allah. Kami mah nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Nggak baca. Hati-hati mukodimahnya sama. Assalamualaikum Mukti. Jangan lupa tahajud. Dijawab lagi sama ceweknya, iya nih aku lagi ruku. Masya Allah. Ya udah aku tungguin ya, aku lagi tasyahud akhir nih. Ya Allah. Jangan ya. Atau kadang, kok kami tuh nggak pacaran? Kalau ia pergi juga selalu ke majelis taklim, kajian. Di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena-kena. Ya enggak. Tapi begitu nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Kita paling culangu, nah ngaliyutnya. Namanya playboy syariah. Beneran lah ya, saya putusin ya. Mumpung ini di majelis ilmu lah ya. Kita doain aja yang punya pacar malam ini juga putus. Beneran, nggak apa-apa, tenang aja ya. Apa ya, insya Allah. Di sini ada peraturan sekantor nggak boleh pacaran. Hah? Oh, dihalalkan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi gitulah ya. Sekarang tujuannya sama. Jadi selalu bersikap kepada pasangan itu namanya nikah. Gak mungkin gak ada masalah ya. Pasti ada aja. Tapi kadang kan yang jadi pertanyaan, ingat kadang orang pernah nanya waktu itu, kok nikah teh di dalam Islam kan nggak boleh pacaran ya. Terus kalau misalkan nggak pacaran, atau belum sayang. Terus kalau waktu belum sayang, atau gimana nikah sama yang belum disayang? Aku mah jawab nanti. Karena dalam Islam itu ternyata nikah itu yang penting bukan sayang. Sayang mah hanya bonus aja yang menarik dari Allah. So, lagi SMP sekelas mulu atau sekelompok mulu sama si A anu eta, bisa naksir kan? Segitu, kerja kelompok doang. Apalagi setelah nikah nih setiap hari seranjang bareng, pasti timbul. Tapi kan kalau mau ditanya, timbul rasanya teh dari apa? Kalau disandarkannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh, tampan cantik habis dimakan usia. Harta titipan, Allah mau ambil kapan aja hilang. Jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK, ya repot. Kalau mau, silakan sandarkan fitrah dan namanya mencintai kepada lawan jenis mah. Lawan jenis ya, ingat ya. Allah teh nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Ada yang namanya Asep. Punten ya hanya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa ada fitrah pada lawan jenis. Tapi ya tadi sandarkannya kalau pengen tidak hilang, sandarkan kepada sesuatu yang juga abadi. Ya Allah, yang abadi makan.
Karena kalau misalkan disandarkannya pada sesuatu yang bisa hilang, terus kalau misalkan contoh karena hartanya hilang, berarti kita harus pisah gitu? Udah enggak. Maka balik lagi, yang menjadi sandarannya adalah tadi tujuannya mau apa nikah teh. Karena disebut ibadah, amal soleh, pengen jadi meraih surganya Allah dan yang lain lah yang mulia-mulia. Ya. Oh, terus kalau misalkan nanti udah tujuan sama, gimana nanti sayang? Timbul. Namanya teman sekelas juga tadi bisa timbul rasa. Apalagi ini setelah sah, halal, bebas, boleh diapa-apain aja. Coba repot nggak? Kalau makanya STMJ atau yang di tengah-tengah itu kan nggak ada. Ibarat orang melakukan ketaatan itu dia punya kenikmatan. Dan orang bermaksiat itu juga ada kenikmatannya, walaupun Allah tidak ridho dengan kenikmatannya. Kalau dia di tengah-tengah, dia ibadah nggak akan nikmat, dia maksiat nggak akan nikmat. Coba ya, udah mulai hijrah, udah mulai ngerti aturan agama segala macam, diajak temennya milad ulang tahun, diajak minum satu teguk juga panik. Allah, ini sholat yang nggak keterima berapa poe ini teh, panik. Yang lain mah senang-senang, dia malah stres, ya. Tapi sekalinya dia ibadah juga sama. Aduh, asa pengen maksiat. Jadi kalau mau mendingan pilih kanan-kanan sekalian udah. Taat sekalian baru kerasa nikmat. Karena di tengah-tengah STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak akan, nggak bisa. Ya. Apalagi, enggak kok kita mah pacaran Islami, kumaha pacaran Islami teh. Kagok apalagi kalau udah berduaan ya nggak. Pandangan pertama mungkin tidak jadi dosa, tapi dilihat gini mubazir katanya, nggak dilihat gini, jadi naudzubillah katanya. Sehingga kalau mau Allah sekalian udah jadi nikmat aja ya. Di tengah-tengah tuh nggak akan nikmat biasanya ya, serba salah jadinya. Dan ketika udah timbul rasa, dan pasti timbul rasa namanya tinggal bareng ya, teman sekelas saya bisa naksir. Nah selanjutnya kalau emang udah satu tujuan, satu visi misi, apakah nggak akan ada permasalahan gitu dalam pernikahan? Oh ada, pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Tapi kami ibaratinnya seperti naik angkot. Nikah tuh kayak naik angkot, satu dari Bogor, satu dari Jakarta, pengen sama-sama ke Bandung. Ketika mereka nyatu di angkot yang sama, tujuannya sama ke Bandung, apakah nggak akan ada masalah? Ada. Ban kempes, bensin habis, ya. Akina soak dan lain-lain ya. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam kan ngobrol. Ini angkot ke mana ya? Masih tujuannya ke Bandung kene kan? Iya, masih. Oh ya udah tuh, ngapain saya pindah angkot? Udah mah di tengah tol, belum tentu dapat yang baru, malah bisa ketabrak. Nah, udah. Yang repot, meskipun dia benar-benar saling mencinta, saling naksir satu sama lain secara fisik, dia suka banget hidungnya, dia suka banget giginya ya. Tapi yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram. Nggak nyambung. Ibarat dari awal tertarik dengan satu angkot yang sama, tapi yang satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Terus nyampe lingkar luar bisa gitu. Nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dia tahu, ada tujuannya sama, dia tambah tua, emang bukan karena cantiknya saya nikahin dia. Ya. Dia tidak kaya lagi, emang dari awal juga aku nemenin dia dari nol, kaya lagi juga nggak apa-apa. Yang dikejar dah surganya Allah. Tujuan itu yang mempersatukan. Ya. Jadi baru bisa jadi enak. Kadang nggak usah pakai tips, trik, strategi, tips cara komunikasi, cara merayu istri, nggak usah lain-lain. Kadang semudah ganti sudut pandang, selesai urusan. Selagi yang kita jadikan sudut pandang adalah ya masih dunianya aja, demi Allah pasti masih ada ruginya. Apalagi kadang yang dijadikan perbandingannya pihak lain. Ya rumah tangga tetangga atau yang lain-lain. Mending kalau rumah tangga tetangga mah ada nyatanya gitu ya. Karena yang dijadiin perbandingan teh fiksi, drama ya. Udah mah ngelihat di drama teh udah semua serba didandanin, bangun tidur di rumah sakit ke kasep keneh. Udah gitu nengok suaminya, tuh kumaha tuh. Ya. Maka kalau masih dari sudut pandang itu capek. Tapi kalau sudah diganti pakai sudut pandang, pokoknya mandang pasangan itu adalah jalan bagi diri kita tambah mudah, tambah dekat ke surganya Allah. Sampaikan kepadanya, wahai pasanganku, aku tidak sempurna, kamu pun tidak sempurna. Nah, kita pasti ada salahnya, ya. Tapi selagi tujuan kita masih Allah, maka kebaikanmu muncul, kebaikanku muncul, kita saling mensyukuri. La in syakartum la azidanakum. Kata Allah, makin banyak syukur makin ditambah.
Berarti engkau sedang menjadi ladang pahala bagiku, pahala syukur. Dan pasti akan datang keburukanku, kekuranganku ada, kekuranganmu ada, dan mungkin akan membuat kita saling menangis satu sama lain. Tapi bahkan jika itu terjadi pun, kita tahu kepahitan cuma dua ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Maka ketika bahkan itu terjadi pun, kita sedang menjadi ladang satu sama lain untuk tambah dekat kepada surganya Allah. Ladang penggugur dosa, nggak masalah. Ya, paling ada masalah, ya sudah. Nyarinya Allah lagi, dia wudhu, dia sholat, beres sholat udah tenang, ngobrol ya duaan. Apa sih yang dicari? Kita nikah mau ngapain? Dulu niatnya nikah karena ingin menggapai surganya Allah kan. Sekarang tujuan kita masih ke surganya Allah, masih. Dan nggak mungkin ada yang jawab, enggak ada, sekarang saya mah pengen ke neraka. Ada, nggak mungkin ada yang jawab kayak begitu. Ya, saya pengen ke surganya Allah. Ya udah, sok apa yang diunanti. Berarti kita masih di satu angkot yang sama, tujuan yang sama. Ya udah weh. Ya. Anggaplah ternyata cari itu ada sekretaris di kantor lebih muda, lebih bohai misalkan. Tapi dari awal tujuannya beda. Ya ujung-ujungnya gitu lagi juga. Jadi kayak film azab dewa ya teman. Insya Allah. Ya udah, tujuan itu tadi yang mempersatukan. Apa-apa silakan. Ladang di satu sama lain. Dan jika pasangan bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng? Jawabnya gimana? Pikir, bukan gitu ya. Jawabnya pakai tauhid ya. Pakai tauhid aja jawabnya. Gimana jawab pakai tauhid teh? Neng, teh dulu nikahin Neng teh. Pengen jadi amal soleh. Minta tolong petunjuk ke Allah. Alhamdulillah tempat kita meminta itu adalah zat yang paling tahu. Ia paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tangan ke surganya Allah. Dan dia nggak cuma maha tahu, juga maha baik. Gak mungkin menjauhkan yang baik, gak mungkin mendekatkan yang buruk. Terus udah ningkatin takwa, minta tolong ke yang maha tahu dan maha baik. Neng yang jadi pasangan sederhana. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, Neng yang paling tepat untuk gandeng tangan ke surganya Allah. Tidak ada penyesalan untuk itu. Gitu ya, lebay. Insyaallah. Meskipun hawa nafsuku berkata, tuh di luar ada yang lebih muda, ada yang lebih bohai, ada yang lebih macam-macam ya kata hawa nafsu mah. Kalau memang kata Allah dia yang terbaik, ya dia yang jadi pasangan kenapa Neng yang ada di rumah? Berarti kan sederhana. Mau sesuka apapun hawa nafsu kepada yang lain, tapi pasti bukan dia yang terbaik menurut yang maha tahu dan maha baik. Dan bukan makhluk yang maha tahu. Sungguh repot ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ajib ya tambah penderitaan. Ya sudah, udah jawab aja pakai tauhid gitu. Ya, indahlah serba-serbi pernikahan. Nikah tuh enaknya katanya cuma 5%, ya. Sisa 95% ya. Enak banget, udah hafal ya, alhamdulillah. Contoh yang lain, ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam. 1, ketika ketika di medan perang dan Nabi ditanya sama musuhnya misalkan, wahai Rasul nanti kamu belok mana? Kiri. Dan nggak mungkin atau dicegat ya. Jadi di situ boleh berbohong, saling trik dan strategi ya. Yang kedua adalah untuk mendamaikan 2 saudara yang sedang berseteru ya. Aslinya tuh dia ini loh, baik sama kamu, suka menyebut kebaikan kamu, padahal nggak tahu juga ya. Tapi pengen ngedamain aja, itu boleh ya. Dan yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Tapi ingat ya, bukan bohong bilangnya kerja padahal pergi ke rumah janda, bukan ya. Bukan yang kayak begitu ya. Tapi yang diizinkan dalam situ adalah para ahli syarah hadis disebutkannya adalah gombal. Emang semua gombal tuh benar? Coba nyebut ke istri, ya Allah istriku wajahmu bercahaya, emang lampu senter bisa nyala cahaya? Ya, tapi boleh ke istri. Coba ya, kalau yang ke luar ke selain istri ya, mau dipuji dosa ya, disentuh nggak boleh, nggak disentuh mubazir cenah ya, maka nggak jadi kebaikan. Kalau kepada istri ya udah bercanda bersenda gurau. Di hadis yang lain bahkan disebutkan ada yang riwayat yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. 3 kegiatan yang sama sekali tidak ada kesia-siaan di dalamnya. 1, melatih hewan tunggangan berkuda.
Dua adalah melesatkan anak panah, makanya jadi olahraga sunnah. Yang ketiga ternyata bukan berenang olahraga sunnah, itu di hadis yang lain yang berenang, ya. Yang ketiganya ternyata adalah bersenda gurau dengan istri, ya. Ada ikut kajian siapa ya waktu itu disebutin bahwa ternyata nikah itu teh 70%-nya teh adalah ngobrol, komunikasi. Nah ini kalau udah nggak mau ngobrol ya gimana atuh, ya. Nah, Masya Allah, sering komunikasi. Ada yang nyebutnya pillow talk, ya. Yang ngobrol sebelum tidur, ya, bercandaan dan yang lain-lain. Oh itu amat sangat merekatkan hubungan. Tapi kadang mau dibahas tips dan trik kayak gimana mah jelas satu minta tolong kepada Allah, dan yang kedua tadi mandangnya udah nggak bisa mandang lagi dari sudut pandang dunia. Kenapa kamu begini sih? Sedangkan yang lain aja nggak begitu. Sedangkan ini hak aku dan ini kewajiban kamu. Itu yang diukur, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau yang dilihatnya adalah engkau adalah jalan bagiku tambah dekat ke surganya Allah. Kebaikanmu disyukuri jadi ladang pahala bagiku. Kekuranganmu jadi ladang penggugur dosa bagiku. Dua-duanya jadi jalan tambah dekat ke surganya Allah. Kalau kita masih gampang terus minta pisah, minta ngambung, jujur aja berarti. Bisa jadi mungkin selama ini, ya mungkin kita belum pengen ke surga kali. Padahal kan itu semua jadi jalan ke surganya Allah. Ya. Coba sok istrinya Firaun, ibunda Asiyah, menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Kalau pengen jujur, karena salah satunya gara-gara Firaun. Sabar ngadepin Firaun. Ya. Kata Allah sabar itu surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Beliau soleh, iya pasti ibadahnya bagus. Tapi sabarnya bukan sabar sekedar ngadepin suami yang naruh anduk di kasur, naruh gunting gak ditaruh lagi, buka laci gak ditutup lagi, ya ngambil baju teh atasnya gak diangkat dulu jadi we pabalak tak, ya. Misal gitu. Nah ini ngadepinnya teh Firaun. Ya, sok sengaco-ngaconya raja di zaman dulu, yang nyampe diutus 2 nabi Firaun doang. Ya, yang lain mah paling 1 diutusnya. Kalau ada yang istri berkata, oh kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong demi Allah, ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, ya. Beneran, nggak ada yang lebih parah lagi soalnya. Udahlah tenang, lihatnya satu sama lain, jadi ladang, lah. Bangga ya Allah, rek dikumahakeun deui atulah, Insya Allah. Dan yang penting mah jadi amal, jadi bekal kita pulang. Anggaplah semua keinginan kita seumur hidup dikabul ke Allah, tapi nggak ada satupun perbuatan kita yang jadi amal. Berarti meninggal bawa naon? Pegel capek doang bak-bak di dunia, tapi nggak bawa bekal. Atau ya mungkin sebagian doa, bahkan ada orang yang seumur hidup perasaan lebih sering nggak dikabul doa teh ke Allah. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, seluruhnya jadi amal soleh. Meninggal, dia tuh bisa jadi yang paling banyak bekalnya. Meskipun di dunia dia yang diremehin orang, dia yang dicaci orang, enggak lah, ada apa. Meninggal teh, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Enak banget. Kerja sama, yang penting jadi amal. Kalau ngarepnya gaji doang, telat sehari bisa bete. Ya. Tapi kalau jadi amal, enggak. Kok dia telat ngegaji nih perusahaannya? Dia yang zolim, dia yang rugi. Dan yang penting jadi amal. Kalau udah ngejarnya sesuatu di sisi Allah, jadi nggak ada ruginya hidupnya. Sok lihat kira. Makanya orang-orang yang soleh asli kayak nggak pernah ngambek hidupnya, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, ya. Karena ya udah, yang dia kejar yang ada di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Ya. Gak lebih takwa daripada dirinya yang kemarin. Ya Allah, udah kemarin mah bisa keneh tahajud, kenapa sekarang nggak bisa? Pasti ada dosa, sedih, ditangisin nggak tahajud juga. Kapan marahnya? 1, ketika Allah dan Rasulnya dihina, udah. Sisanya kalau misalkan belum ngejar Allah, ngapain aja rugi. Gajian 10 juta, percuma lah. Saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia, tuh. Kan? Selagi standar bahagianya masih yang kita suka, bukan yang Allah suka, sok mau punya segimana juga gak akan puas. Ya. Kayak gimana coba sok? Mau akhirnya punya uang, istri pun benar-benar di skincarein, di sulam benang dan yang lain-lain gitu ya, operasi atau apa segala macam, tetap itu nggak bisa makan, nggak bisa melawan kodrat, pasti harus jadi tua. Makanya kan alhamdulillah bukan harus cantik, walaupun jadi cantik di hadapan suami juga jadi pahala amal soleh ya.
Insyaallah. Sepakat? Insyaallah. Soklah segitu dulu aja. Dikembalikan barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tafadhol. Atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Keluar tema pembahasan. Iya, mangga. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kinesis. Mangga. Keselamatan. Iya. Siap insyaallah. Baik, bismillah insyaallah. Enggak apa-apa, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Yang saya tahu manusia bisa selamat atau tidak, ya harus Allah yang menyelamatkan, penciptanya. Yang saya tahu, kata Allahnya juga, manusia itu tidak bertanggung jawab atas dosanya orang lain. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Jadi nggak mungkin dia yang zolim, kita yang dihukum, kecuali kalau nanti kita yang ngasih tahu keburukannya sampai akhirnya dia berbuat kezoliman, kita yang ajarin kemaksiatannya, tapi itu kan beda bahasan. Nah, kalau misalkan keselamatan, karena ya memang dulu saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik, memang diajarkan tuh konsep keselamatan harus melalui nyebutnya, ada yang nyebutnya ya nama-nama lah ya. Tapi salah satu uniknya dalam Islam itu, saya ngelihat kalau misalkan semua belajar, semua pengen bahagia, iya. Semuanya juga ngajarin kebaikan, itu juga iya. Nggak ada agama yang ngajarin kamu harus ya nyuri barang orang, harus mukul orang tua, nggak ada, jelas nggak ada. Tapi masalahnya yang jadi pertanyaannya waktu itu adalah, jadi baiknya karena apa dulu? Karena uniknya Islam itu dulu adalah mendapati bahwa akhirnya yang paling benar-benar dikejar oleh orang yang benar-benar udah nyampe di tingkatan udah bahagia, udah tanpa dilepaskan lah dari perbudakan dia, dari segala keinginannya, ya, entah para nabi, orang soleh dan segala macam. Saya mikirin, kenapa ya kok ada orang-orang segitu baiknya, ya, pahala segitu banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah, tapi tetap segitu baiknya. Kok dia bisa baiknya dan bahagianya tanpa batas? Nah, itu dia uniknya Islam itu. Yang diajarkan adalah ketika semuanya akhirnya kembali ya lillahi ta'ala aja kepada Allah. Sehingga nggak ada niatan yang lain, nggak ada keinginan yang lain. Jadi kalau berbuat baik-baiknya tanpa batas, kalau berbuat nolongin orang juga bukan karena supaya dapat balasan dari orang, baiknya tanpa batas, lurusnya juga nggak harus bersinggungan dengan apapun, murni karena Allah saja, ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan kalau misalkan ternyata berbuat baiknya belum kepada niatan seperti itu, pasti nanti ada aja kekurangannya. Sehingga kita nanti nemuin orang, dia mah ditolongin juga nggak pernah ada balas budi atau terima kasihnya sama sekali. Akhirnya jadi nggak mau nolongin orang itu lagi. Loh, berarti masih ada sesuatu yang membuat dia tercegah dari perbuatan baiknya. Di Islam enggak.
Nolongin orang enggak, tolong weh. Nolongin orang dia malah jahat, sok emang enggak, kan dia yang zolim, ya dia tuh yang dihukum, enggak rugi kitanya mah. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi kamu udah berbuat baik, dia malah jahat, kan bukan supaya dia suka berbuat baik, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci, rugi juga. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi kayak dia ini saat orang dengan pemikiran seperti ini asa hidup jadi nggak pernah menderita, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa. Dan saya rasa ya itulah keselamatan yang asli. Daripada misalkan kita dijagain, diselamatin, kita bisa sewa bodyguard, kita bisa sewa segala macam, atau nggak misalkan dibelain sama dukun, atau misalkan bekerja sama dengan bangsa jin, dijaga, kita beneran bisa jadi kebal dan yang lain-lain, jadi bisa sihir. Tapi selagi di hatinya belum Allah, belum lillahi ta'ala, enggak. Masih ada aja pernah ketemu yang namanya stres. Yang kaya, punya banyak duit tapi stres, kita semua pasti pernah lihat. Yang punya jabatan tapi dia masih nyuri dari rakyatnya, kita semua juga sering lihat. Yang pasangan udah cantik tapi masih selingkuh, ada juga, kita masih sering lihat. Sedangkan jadi pengen bahagia dengan cara apa lagi atuh? Sedangkan ternyata di dalam Islam itu yang ditawarkan, ya sudah weh. Kamu benar-benar terlepas dari penghambaan kepada segala apapun kecuali hanya Allah saja. Ya. Sehingga akhirnya nanti meskipun hidupnya dia tetap kadang sesekali kelaparan, kadang sesekali kekurangan uang, tapi karena sudah Allah yang jadi tujuannya, enggak ya Allah mau diapain apa, tetap ya dia, tetap hamba yang bersyukur, tetap jadi yang baik. Dan nemuin kisah kayak salah satu seorang sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat ya, namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Singkat cerita, beliau tinggalnya di tengah hutan dan ada gubuk di tengah hutannya. Ada pemuda nyasar ngelihat gubuknya Abu Kilabah, terus ngedengerin dari dalam gubuk tersebut ada suara. Suaranya hanya memuji Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Bingung kan ini pemuda, ini orang hidupnya senikmat apa sih kok sampai di dalam gubuk kayak gini aja masih bersyukur. Masuk ke dalam tambah kaget, karena yang dilihat adalah kakek-kakek yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Terus ditanyakan sama pemuda nekat, kayak kalau bahasa kita nyama, kayak punten, kakek kondisinya kayak begini. Kenapa masih terus-menerus bersyukur? Nikmatnya belah mana? Dijawab oleh beliau, bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Saya ya Allah, ini orang gimana bisa sedih dengan punya hati bersyukur aja, dia malah merasakan itu adalah nikmat. Sedangkan hati yang masih belum Allah, mau dia hartanya segimana kek, mau dia punya bodyguard berapa kek, mau dia dilindungin berapa ribu jin kek, hati belum Allah, demi Allah nggak akan bahagia. Jadi keselamatan apa nih jadinya yang ditawarkan? Sedangkan Islam sok mah ya digangguin jin, gara-gara disihir orang akhirnya malah jadi mati gara-gara itu. Selagi lillahi ta'ala, selagi tetap tambah takwa, soleh, apalagi meninggalnya lagi sholat, khotimah. Enggak mau dijahatin. Yang jahatnya nanti meskipun dia ngerasa tuh dia sih macam-macam sama saya, makanya saya sihir, mati kan dia, ngerasa jagoan di dunia, di hari akhir ada pertanggung jawabannya di sisi Allah, nggak akan lolos, nggak akan kabur. Yang jadi korban sekarang selalu diinjek-injek, selalu dijahatin, di sana beda cerita urusannya. Jadi kayak semuanya tuh adil, semuanya ada balasan, berbuat baiknya tanpa alasan. Jadi kayak nggak ada celah untuk akhirnya kayak benar-benar sesuai gitu dengan settingan manusia, sehingga akhirnya nggak nemuin jadi satu-satunya jalan untuk mencapai tadi bahagia, selamat ya. Kalau pengen bahas ke arah sananya lebih lanjut yang perbandingannya bisa sih panjang, tapi jadi kita ngebahas mode-modenya Dr. Zakir Naik ya, tapi mungkin tidak dibahas di sini. Tapi ya ini yang kami dapat lah ya, bahwa yang ditawarkan Islam tentang keselamatan sih, kalau untuk saya pribadi, balik lagi ya, subjektif aja lah ini mah, paling cocok selagi dulu TK sampai SMA sekolah Katolik udah, lahir besar di keluarga Tionghoa, mereka Buddha juga udah belajari. Tapi kalau untuk pribadi, sekali lagi mohon maaf atas segala kebodohan, kalau diri pribadi dengan bodohnya diri ini, alhamdulillah Islam lebih paling sempurna ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Aku nanya, deskripsinya supaya tidak dimana di skrip. Masya Allah. Kan kita sudah
Nah, perbaiki diri, lakukan terbaik. Santri DT ya, Pak. Masya Allah. Ya, bismillah. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya biar tidak dimanyunin istri. Alhamdulillahnya, selagi kita bertakwa sama Allahnya, nurut, gak ngelakuin dosa-dosa besar, mau istri manyun sampai segimana berapa senti juga masih aman kene. Ya. Walaupun ya memang iya Nabi ngingetinnya sebaik-baiknya dari kamu yang memang paling baik kepada pasangannya, kepada istri. Aduh Bang Toib dehnya jarang pulang muridnya. Kadang sebagian ya, kadang justru ketidakpulangannya itu bisa tergantikan dengan transferan memang. Masya Allah, Masya Allah. Tapi bismillah lah, dilihat dari sudut pandang akhiratnya mah, ya pasangan mau kayak gimana dia adalah jalan kita tambah dekat ke surganya. Ya, sisanya mah titipin aja sama Allah. Kadang kurangnya kita tuh kayak gitu tuh. Kayak misalkan, kok gimana ya cara bangun tahajud? Pasang alarm 3, minta bangunin orang udah. Kok masih gagal? Kadang mungkin satu yang kurang. Minta sama Allah. Ya Allah saya pengen bangun tahajud malam ini. Izinkan. Ini bismillah. Ya Allah, Engkau tahu hamba keluar ini mencari nafkah untuk orang-orang yang aku sayangi. Engkau yang genggam hati pasangan hamba ya Allah. Engkau juga punya kuasa membolak-balikan hatinya. Titip ya Allah. Jaga dia. Muliakan dia, bahagiakan dia. Sambil kita ngejaga terus ningkatin takwa dan gak ngelakuin yang enggak yang Allah gak suka. Bismillah. Ya. Dan sisanya kadang gimana tuh? Ya. Karena kan kadang standar bahagianya orang beda-beda. Tapi aslinya ya bukan bahagia yang datengin syukur. Syukurlah yang datengin bahagia. Ya. Kalau misalkan Allah bolak-balikan hati sang pasangan jadi bisa terus bersyukur bahagia, bismillah itu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau memang ternyata, makanya lihatlah ya, para koruptor, para kayak gimana, tetap akhirnya masih nyuri lagi, nyari lagi, padahal kurang apa lagi, transferan udah miliaran, udah gitu barang-barang sudah diberikan semua, tapi karena masalahnya yang dibenerin adalah dengan cara memperbanyak nominal, bukan dengan cara untuk kita di hatinya jadi lillahi ta'ala, akhirnya kita mau ngasih apa aja tetap aja dia selingkuh, tetap aja dia ngambek, tetap aja dia manyun. Ya. Padahal sekali lagi lah apalah itulah yang kita kejar. Hamba titip ya Allah. Dan izinkan ini jadi amal soleh dan bahagiakan dirinya. Jadikan hati kami hati yang bersyukur sehingga Engkau menambah nikmat bagi kami. Udah bismillah. Wallahu alam ya. Karena kalau misalkan baca buku-buku tips-tips tentang tata cara bahkan dari profesor-profesor di Jepang, di Inggris, komunikasi rumah tangga dan segala macam. Tapi angger weh, hati mah yang dipegang mah Allah weh yang megang. Kadang ketika setiap kali ada keinginan, kadang yang kita sibuk mikirin amalannya apa atau kita mesti gimana. Padahal kadang salah satu hal yang masih kita lebih pikirin adalah gimana caranya kita melayakkan diri agar doa kita itu layak dikabulin Allah. Ya. Ini meningkatin takwa, tambah deket. Kayak misalkan kalau emang suatu amalan itu baku harus itu terus. Enggak tuh, tapi ngelihat ada orang yang pengen punya keturunan dengan cara sedekah, ada tahu-tahu. Ada yang pengen punya keturunan tapi dia sedekahnya sedikit tapi mendekat dengan Al-Quran jadi para penghafal Quran. Ada yang tahu-tahu hamil. Jadi kan seperti seolah-olah sok mangga amalan tuh luas banyak. Untuk supaya istri bahagia, untuk supaya anak-anak jadi seorang banyak. Tapi tugas kita mah satu, layakkan diri kita di hadapan Allah. Dengan cara apa? Terserah itu dibebasin. Sahabat juga dibebasin, gak semuanya. Kalau pengen jujur ya semua mereka pengennya kumpul di masjid sama Nabi. Tapi enggak, ada yang disuruh menguasai perekonomian. Ada yang disuruh harus jadi memimpin, jadi gubernur di daerah lain. Ada yang memang harus ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang pengen ikut perang malah disuruh pulang, suruh belajar, Zaid bin Thabit. Karena terserah jalan yang mana aja, yang penting membuat Allahnya ridho. Bismillah, nanti Allah yang harus atur sisanya. Ya. Jadi izin itu dulu paling jawabannya ya. Semoga Allah bahagiakan AA-nya beserta istri dan keturunan. Semoga semuanya sakinah, mawaddah warahmah dan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cekap, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau pertanyaannya di bawah dari tema yang dibawakan, saya lihat di sosial media tentang pemuda pendidikan. Ya. Tapi di sisi lain juga mereka tidak istiqomah dalam pendidikan. Iya. Ada juga karena godaan kadang kebutuhan kita untuk berusaha iya.
Kalian gitu ya misalnya. Contoh kayak saya kalau sudah selesai kerja istirahat terus sholat dulu dicoba sama hasil jadi sebelum sholat dulu ada lama waktunya di sini dulu buat kantor dulu jadi udah aja kadang bukan dari center dari teman kita kan jadi ini pertanyaan kan bagaimana cara agar kita bisa berpikir dalam ketaatan dan kebaikan supaya istiqomah gitu sama pertanyaannya ciri seorang muslim diterima suratnya oleh Allah itu seperti apa? Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang syaitan bukan dari golongan bangsa jin ya. Nggak melulu gitu. Kan kalau berdasarkan penciptaan yang diciptakan dari cahaya malaikat, diciptakan dari tanah manusia, diciptakan dari api bangsa jin. Jin ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kalau tidak taat disebutnya iblis. Nah, syaitan itu berarti apa? Syaitan sebetulnya lebih ke sifat, ya. Jadi kalau sifatnya membangkang dan ngajak maksiat, meskipun dia bukan jin, ya tetap bisa ada sifat kesyaitanannya. Makanya misalkan kalau misalkan katanya Ramadan setan pada dibelenggu, kenapa masih ada yang maksiat? Ya manusianya yang udah bersifat setan, ya. Masih ada ke ininya. Makanya kan ketika kita berlindung dari godaan syaitan kan, syaitannya setan yang mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi emang secara bahasa mah benar gitu ya. Tapi semoga Asep yang ini mah soleh ya. Amin. Amin ya. Insya Allah. Jadi salah satunya mah jadi gini, kadang apa-apa teh kayak misalkan contoh ngapalin Quran atau tadi misalkan hijrah. Kadang tak aslinya mah syaratnya mah cuma satu, mau. Cuma masalahnya banyak yang bilang mau tapi tidak benar-benar mau. Dan mau mah nanti cuma bicara masalah prioritas akhirnya. Contoh, kita yang nge-WA banyak nih. Handphone teh pasti cetang-cetung, entah dari grup, meski grup gibah, grup macam-macam ya. Nah, kita lagi nunggu ojek online misalkan di depan pasar. Dari sekian banyak chat yang masuk, dari grup sekolah, dari grup kerjaan, dari ibu, dari siapa ya. Yang pertama dibuka pasti dari si mamang ojeknya dulu. Kenapa? Dia lagi jadi prioritas. Ya. Karena kalau ada yang misalkan WA lama nggak dibalas-balas dia bilang sibuk, bukan sibuk asli, kamu belum jadi prioritasnya, udah gitu aja, ya langsung nunduk gitu teh, udah diputusin belum? Nah, ya, jadi gitu. Jadi ya udah yuk benerin buktiin ke hadapan Allah mana yang jadi prioritas, ya. Iya betul zuhur mah waktunya panjang. Tapi kalau kita pengen didahulukan oleh Allah dalam ditolong dalam setiap urusan, ya kitanya dahuluin Allah dulu lah. Kita aja kalau misalkan pengen ngebantuin orang, ya. Kadang kita ngelihat ini pengen bantuin orang, dianya aja nggak pernah baik ke saya, selalu saya di nomor terakhir kan, ngapain saya tolong dia duluan? Nah manusia aja bisa gitu. Ini Allah yang udah segitu baiknya sama kita, masih di nomor akhir kan sama kita. Tapi padahal kita tahu ada apa-apa yang bisa nolong teh cuman Allah, pengen surga yang bisa ngasih surganya cuman punya Allah. Pengen takut sama neraka yang bisa nyelamatin dari neraka Allah, pengen rezeki dari Allah, tapi terus nggak ngedahuluin Allah tuh kumaha, asa kurang sinkron ya. Jadi sok buktiin mana yang jadi prioritasnya ya. Jangan lupa tadi terus minta tolong sama Allah, ya Allah jaga ya Allah dari lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik, jaga istiqomah pengen terus dalam ketaatan, diberikan kemampuan untuk berani menolak hal-hal yang kau tidak suka. Ya, hamba lah kita mah kudu minta tolong aja terus kepada Allah. Ya. Jadi diprioritasin ya. Ya, dimotivasiin kayak gimana juga. Ini sholat zuhur ganjarannya ini loh. Sholat sunnah qobliyah dan badiahnya ganjarannya ini loh. Kalau emang belum jadi prioritas mah nomor keberapa ya. Masya Allah. Lalu selanjutnya, kalau ciri apa tobatnya udah diterima ya. Maksudnya tobatnya udah diterima itu seperti apa? Ya. Maka sebagian yang disebutkan oleh para guru-guru kami dan juga dari kitab-kitab yang pernah kami baca adalah Allah bikin dia jadi membenci atau tidak suka kemaksiatan yang dulu pernah dia tobati. Ya. Contoh misalkan dulu dia mohon maaf narkoba dan udah benar-benar tobat nasuha, dia nggak mau menyentuh lagi, bahkan jalan di mana dia pernah dulu beli di situ dia nggak akan pernah mau lewat lagi, sampai segitu membencinya. Ya. Dan kalau misalnya pengen jujur masih ada
kerinduan yang mungkin belum sepenuhnya diampuni. Ya, wallahu alam. Selanjutnya ada juga dari hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada orang itu, khairan yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia kepada agama. Ya. Ada orang-orang yang meskipun misalkan dulunya dia pernah kemaksiatan seperti apa, tapi ketika tobatnya benar-benar, kok bisa-bisanya dia nyusul yang misalkan udah belajar jauh lebih lama. Punten, karena bisa jadi memang ya aslinya ilmu tuh bukan katanya pintar atau IQ-nya tinggi, tapi tergantung yang punya ilmu mau nitipin ilmunya nggak kepada kita. Kalau misalkan ternyata penghalang ilmunya atau misalkan dosa-dosanya sudah Allah ampuni, ya Allah mau titipin ilmu dia lebih cepat hafal, lebih cepat menguasai, mah bisa aja. Ya. Nah, kalau misalkan Allah nggak mau, jangankan dipahamin kepada agama, dibikin ke majelis ilmu, udah niat, motor ada, sendal ada, baju lengkap, ongkos siap, tapi kata Allah nggak nyampe, bisa tetap nggak nyampe itu ke majelis ilmu. Ya. Karena orang yang dimudahkan ke majelis ilmu itu kalau bahasa khairan yang tadi, man yuridillahu bihi khairan, kata beberapa ulama ahli hadis, kata khairan di dalam hadis tersebut bisa diartikan adalah surganya Allah. Sehingga bisa kita baca hadisnya, kalau Allah sudah pengen hamba ini masuk ke dalam surga, Allah pahamkan dia kepada agama. Gimana cara tiba-tiba paham agama? Masa ujuk-ujuk hafal 30 juz? Enggak. Dibikin jadi pengen ngaji. Ya. Nah, ini jadi pengen datang ke sini, entah terpaksa, tidak terpaksa, bismillah. Ini wajah-wajah yang Allah inginkan ada pada di surganya Allah ini nanti. Ya. Karena kalau Allah emang udah nggak mau, dibikin gagal, sok mangga. Tahu-tahu ada kejadian apa, tahu-tahu yang motornya meledak, apa lah ya. Misalkan yang bikin gak nyampe ke majelis ilmu. Ini nyampe, udah sehat, walafiat. Tidak Allah bikin, tidak Allah jaga supaya tidak mudah ngantuk juga. Kalau di luar sana ada yang ngantuk, ada yang seperti apa, wallahu alam. Jadi dari tadi misalkan fokus, bismillah. Ini pun salah satu taubat diterima, bismillah insya Allah. Ya. Walaupun nanti ciri-cirinya, tanda-tandanya banyak. Lalu dia mulai sholat nanti seperti apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya, kalau sholatnya udah benar akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kayak nggak mau gitu ngelakuin kemaksiatan yang lama. Ya, sudah benci, sudah tidak mau. Tapi dilihat dan sisanya selanjutnya Allah biasanya berkahi hidupnya. Ya, walaupun ini nanti ada tingkatan lebih ininya lagi ya. Berkahnya gimana? Ya ada orang waktunya 24 jam tetap nggak cukup kan? Nyari duit tetap nggak cukup, nggak ada waktu buat istri, nggak ada waktu buat orang tua, nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu nuntut ilmu, nggak ada waktu untuk ibadah. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah, waktunya cukup gitu. Waktu buat nyari duit ada, terus beres juga, walaupun gajinya nggak nyampe miliaran, tapi tetap dia kerja, dikerjain, dilakonin. Yang lain masih banyak tugas sampai pada begadang nggak bisa tidur. Dia ada waktu untuk istrinya, dia ada waktu untuk anak-anaknya, dia ada waktu untuk orang tuanya. Dia malamnya juga masih punya waktu untuk ngaji atau baca kitab atau ibadah. Jadi kayak sehari 24 jam tuh tapi cukup gitu. Kita lihat Nabi ya, tanggung jawabnya segitu banyak. Istri lebih dari satu, pemimpin iya, pengusaha iya, tokoh politik iya, dengan segala macam amanah. Cukup tuh 24 jam. Nggak pernah ada yang kekurangan, sambil ibadah juga getol. Sampai tahajud, sampai kaki bengkak-bengkakan, berarti berdirinya nggak sebentar. Tapi cukup ya buat semuanya. Nggak ada satupun sahabatnya, istrinya yang ngerasa bahwa oh Nabi nggak adil nih, nggak cukup nih waktunya. Enggak. Nah, ya itu berkah hidupnya. Jadi semuanya serba cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu keharmonisan dalam rumah tangga itu kan ada salah satunya pokok ekonomi yang Ya. untuk saya sebagai seorang anak laki-laki pertama dan juga setelah menikah, langkah yang mana dulu saya harus dahulukan antara kepada orang tua atau istri. Dalam Al-Quran disebutkan kan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. di situ disebutkan kata apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua agar anak jatuh orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Lalu di ayat yang lain di Al-Isra ayat 23, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau mengatakan keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di ayat lain disebut beberapa ayat 233, di situ disebutkan kewajiban
kewajiban suami memberi makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Ini kedepannya nafkah anak yang saya harus dahulukan antara orang tua dan istri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insya Allah. Ya, betul ya, Alhamdulillah. Jadi caranya dikumpulkan dulu, dirangkumkan. Ya, karena nanti setelah dirangkumkan pun hukum masih bisa berubah lagi tergantung kondisinya. Kalau ternyata ke istri juga sudah ngasih dan ternyata orang tua ada darurat dan memang mohon maaf kesulitan ekonomi, ya maka ya sudah, pasti ada sesuatu, pasti bisa didahulukan. Tapi yang saya tahu memang memberi kepada orang tua itu, ini saya mendengar kajian dari guru yang lain ya, memberi kepada orang tua itu, kalau sampai si istri itu marah, kalau dia tahu suaminya ngasih kepada orang tua, maka tidak bilang kepada istri atau bahkan nyampe berbohong kepada istri bahwa dia ngasih kepada orang tuanya, itu adalah kebohongan yang diizinkan termasuk di dalamnya. Ya, karena biar gimana ibu, Masya Allah, yang laki-laki tidak berubah, surganya masih di telapak kaki ibunya. Apalagi kalau ternyata dia butuh, ya, dan istri yang baik pasti akan mendukung yang saya tahu. Kecuali akhirnya sang istri pun akhirnya jadi sampai mohon maaf kelaparan yang sampai mengancam jiwa, ya nanti silakan, itu beda lagi aturannya. Ya. Makanya kenapa kondisinya berbeda, ini wallahualam, saya nggak tahu apa kondisi orang tuanya seperti apa dan yang sudah diberikan kepada istri seperti apa. Tapi memang laki-laki ya surganya masih kepada ibunya. Dan tadi kalau sampai diizinkan untuk bisa bohong kepada istrinya, untuk bisa ngasih ke orang tua, kalau misalkan ngasih ke orang tuanya malah jadi perkara dalam rumah tangganya ya, itu masih diperbolehkan. Ya, dan kalau yang sudah sampai di tingkatan itu ya nanti silakan menyesuaikan ya mana yang lebih membutuhkan. Tapi sekali lagi yang saya tahu mah selagi benar-benar niatnya lillahi ta'ala pasti nggak mungkin jadi perkara, pasti dibolehin aja. Namanya ngasih ke orang tua malah didorong, didukung, ayo suamiku kamu harus bakti kepada orang tua ya. Nah ini balik lagi, kalau misalkan ternyata kondisinya dua-duanya nggak ada yang sampai darurat mengancam jiwa ya, cuman perkara kalau misalkan dikasih nanti ada yang ngambek satu sama lain, cemburu satu sama lain, ya itu sih bukan di luar bahasan yang ya berarti kan bukan darurat ya. Jadi silakan mau ngasih dulu ke ibu atau disamain juga seperti apa ya. Kalau beberapa kondisi karena memang ternyata ibunya juga masih mampu, ada juga dikasih dari adik-adiknya yang lain, ada yang akhirnya ngasih lebih banyak ke istri, itu pun sah-sah saja ya. Ada yang disamakan, karena istri juga cukup, kebutuhannya juga masih belum banyak, tapi ibu misalkan masih ada adik yang masih sekolah, masih bergantung ke ibu, kita ngasih, ya sesuaikan kondisinya. Ya hukum itu fleksibel ya, tinggal nanti silakan ditimbang, tapi yang paling penting, yang mana yang membuat kita tambah dekat sama Allah aja lah. Ya, tapi biar gimana laki-laki mah, bahkan ada waktu pernah ikut kajian izin saya lupa nama ustadznya di Surabaya waktu itu. Bahkan beliau malah mewajibkan menurut beliau ya. Menurut beliau bahwa tetap bahwa lebih utama ke ibunya dulu daripada ke istrinya ya. Tapi itu pun dengan kondisi bukan berarti jadi istrinya terzolimi sampai nggak bisa makan, nggak punya baju, compang camping, yang nggak bisa ya fleksibel sih, disesuaikan ya. Dan selagi niatnya lillahi ta'ala, nanti Allah pasti mampukan hanya untuk bisa ngasih kedua-duanya ya. Bismillah, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Yep. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.